Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah An-Nazi'at, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat pertama sampai dengan ayat 14 ya. Dan sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ayat 15 sampai ayat 26 sesuai dengan tema atau judul paragraf yang sama pada pembahasan di ayat-ayat ini ya. Setelah kita mentadaburi tafsir dari surat An-Nazi'at ayat pertama sampai dengan ayat 14, yang mana di situ diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua kejadian yang dialami oleh manusia ya. Jadi An-Nazi'at itu adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras sekali. Kemudian para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan lunak. Jadi ini menjadi peringatan kepada kita semua ya, untuk selalu takut kepada Allah Ta'ala. Malaikat yang makhluk ciptaan Allah Ta'ala memiliki kemampuan luar biasa. Mereka bertindak melaksanakan segala perintah Allah atas kehendak Allah Ta'ala semata ya, tidak punya kemauan ambisi secara pribadi ya. Semuanya adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Dan juga diingatkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang hari kiamat ya. Dan ada penolakan dari orang-orang kafir tentang terjadinya hari kiamat ini. Mereka membantah, tidak percaya dengan kedatangan hari kiamat ini ya. Maka pada ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan semacam tasliyah ya, atau hiburan kepada Rasulullah SAW, kisah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam bersama dengan musuh dakwah Nabi Musa, yaitu Fir'aun ya. Jadi kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga dengan Bani Israel inilah yang menjadi hiburan kepada Rasulullah SAW setiap kali beliau mendapatkan permasalahan dengan umat Islam pada saat beliau berdakwah. Misalnya ketika ada semacam protes dari orang-orang Ansor ya, terkait dengan masalah ghanimah ya. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang dengan tidak adil ya, diberikan lebih banyak kepada orang-orang muhajirin ya, sehingga ada protes dari orang-orang Ansor ya tentang masalah ini. Maka sebagai wujud atau untuk menumbuhkan kesabaran pada diri beliau, itu beliau mengingat bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan pertentangan bukan hanya dari musuh tapi juga dari kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel gitu ya. Yang kita tahu Bani Israel adalah umat yang cerewet ya, yang suka ngeyel, yang suka berdebat. Jadi banyak kisah dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang kenakalan Bani Israel ya. Surat Al-Baqarah itu 2/3 isinya adalah tentang masalah kenakalan Bani Israel ya. Dan kalau dilihat di dalam Al-Quranul Karim, kisah tentang Nabi Musa inilah yang terbanyak disebutkan oleh surat-surat dalam Al-Quran. Ada sekitar 25 surat dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Musa ini.
Dan Nabi Musa inilah yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Setelah itu ada Nabi Ibrahim ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Dan ada Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Dan Rasul kita Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran itu 4 kali saja. Jadi dari ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa ini, dan Nabi Muhammad ini yang terbanyak adalah disebutkan dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam sebanyak 136 kali. Ini menunjukkan betapa dakwah yang dialami oleh Nabi Musa ini sangat berat ya. Dia berhadapan dengan musuh-musuh dakwah. Ada raja yang diktator, yang zalim, yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Ada Haman, politisi busuk. Ada Qarun, pengusaha kaya raya yang rakus. Dan juga ada Bani Israel yang kondisinya seperti itu ya. Jadi kompleks dakwah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ini. Oleh karena itu di ayat-ayat inilah kita berusaha untuk mentadaburi bersama-sama ya sekilas cerita tentang Nabi Musa alaihissalam pada ayat 15 sampai dengan ayat 26 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu Musa? Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam? Apakah sudah disampaikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kisah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, juga berhadapan dengan musuh-musuhnya itu. Idnadahu rabbuhu tilwadil muqaddasi tuwa. Ketika memanggilnya Robnya Nabi Musa alaihissalam di sebuah lembah yang disucikan, yaitu yang bernama Tuwa. Tuwa ini adalah lembah yang berada di bawah bukit atau gunung Sinai. Yang di atas gunung inilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah untuk menemui Fir'aun, sesungguhnya dia adalah seorang raja yang melampaui batas, raja yang zalim. Faqul halaka ila antazakka. Katakanlah kepada dia, halaka ila antazakka, apakah kamu mau mensucikan dirimu, kamu mau masuk beriman kepada Allah, menjadi orang mukmin, membersihkan dirimu, membersihkan hatimu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku berikan petunjuk kepadamu kepada Allah Ta'ala fatakhsha, sehingga engkau memiliki rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Ta'ala. Fa'arahul ayatal kubra, maka Allah menunjukkan kepada Fir'aun ini bagaimana ayat-ayat besar, tanda-tanda mukjizat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Musa ya dari Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah kepada Fir'aun ini. Fakadzdzaba wa 'asa, maka setelah mendapatkan tanda-tanda mukjizat kenabian, kerasulan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, bukannya dia beriman tapi malah ingkar ya, kadzdzaba, dia mendustakan. Wa 'asa, dan dia durhaka ya, dia menentang, dia bermaksiat. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan dia berusaha untuk melawan. Fahasyara fanada, maka Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya, yaitu para penasihatnya dan orang-orang yang menjadi pendukungnya. Fanada, maka dia
memanggil dengan suara yang keras. Faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Jadi inilah kezaliman Fir'aun yang terberat, ya, terbesar. Dia mengaku sebagai Rabb atau sebagai Tuhan. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah memberikan siksaan kepadanya dengan siksaan baik di dunia ataupun di akhirat, siksaan di akhirat ataupun siksaan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya di dalam hal itu adalah menjadi pelajaran bagi orang yang takut, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan munasabah keterkaitan antara ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ini diceritakan tentang penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Mereka mengingkari datangnya hari kiamat, maka Allah mengingatkan, memberikan tasliyah, hiburan kepada Rasulullah SAW bahwasanya bukan hanya orang-orang Quraisy saat itu saja yang menolak dakwah Islam, ya, tapi sebelumnya kaum yang didakwahkan oleh Nabi Musa itu juga menolak dakwah beliau. Dan Allah juga mengingatkan bahwa antara kaum Nabi Musa atau orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi Musa dengan memiliki kekuatan yang luar biasa, sebagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka ketika menolak dakwahnya Nabi Musa, menentang dakwahnya Nabi Musa, maka titik akhirnya mereka akan hancur, akan binasa. Maka seperti itu pula yang akan dialami oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasul Muhammad SAW, maka mereka pun juga akan binasa. Jadi kurang lebih itu korelasinya, ya, antara ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya itu. Nah, jemaah sekalian, kita sekilas mereview, ya, bagaimana kisah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ini. Beliau adalah seorang nabi yang sangat luar biasa, ya, dilahirkan di Mesir dan diutus untuk mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan risalah tauhid kepada Bani Israel, ya. Bani Israel ini adalah keturunan Yakub alaihissalam, ya. Sebagaimana kita ketahui, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Isra itu adalah abdu, itu adalah Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah, ya. Bani Israel adalah keturunan, anak keturunan dari Nabi Yakub atau dari Israel. Yang mana mereka datang ke Mesir ini adalah sebagai pendatang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu, ya, Nabi Yusuf pernah menjadi raja Mesir dan sukses bisa memajukan negara Mesir saat itu. Maka saat itu Bani Israel ini menjadi seolah-olah menjadi tuan rumah, ya, walaupun itu bukan negerinya yang asli, tapi mereka mendapatkan kehidupan yang terhormat karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, putra dari Israel, sehingga anak turunnya inilah disebut Bani Israel. Maka waktu pun berlalu ketika Nabi Yusuf tidak menjadi raja lagi. Saat itulah diperintah Mesir ini diperintah oleh Raja Fir'aun, ya. Fir'aun adalah sebutan raja yang ada di Mesir sana. Kalau di Persia adalah Kisra, ya. Kalau di Mesir adalah Fir'aun, sebutan raja. Maka saat itulah Bani Israel ini mendapatkan perlakuan yang buruk. Mereka diperlakukan sebagai rakyat yang miskin, seperti budak, ya. Banyak dizalimi oleh masyarakat Kipti yang asli Mesir sana itu. Nah, jadi saat itulah Fir'aun pada suatu hari mendapatkan mimpi yang kemudian dia terbangun dan kaget. Dia konsultasi dengan para penasehatnya, apa arti dari mimpi ini, ya, yang intinya bahwa satu saat ada seorang laki-laki yang akan memusuhinya, akan merebut kekuasaannya, akan menundukkannya. Maka dia sangat khawatir dengan mimpi ini, sehingga dia membuat sebuah kebijakan yang kontroversial bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir di Mesir itu dibunuh oleh dia, ya. Adapun yang perempuan dibiarkan.
maka saat itulah terjadi kegelisahan yang merata di penduduk Mesir, ya. Termasuk adalah keluarga Imran. Ya, kita tahu Imran ini adalah ayah daripada Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian ibunya Nabi Musa adalah siapa? Yukabid atau Yukabat, ya. Jadi pada saat itu Yukabid ini hamil, mengandung janin, ya, Nabi Musa ini. Dan Nabi Musa punya saudara kakak yang bernama Harun dan punya kakak perempuan yang bernama Maryam. Nah, jadi ini Imran adalah keluarga yang terhormat, ya. Jadi Maryam adalah ibu daripada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Musa ini masih keponakannya. Ini masih keluarga, ya. Jadi saat itulah, pada saat hamil mau melahirkan ini atas nubuwah, ya. Jadi Allah memberikan nubuwah, memberikan wahyu kepada Maryam supaya ibunya ini dibawa menjauh dari kota, ya, dan melahirkan di tempat yang terpencil lah, seperti gua, ya. Kemudian ketika Nabi Musa lahir itu kemudian berdasarkan nubuwah yang diterima oleh Maryam ini ditaruh di peti, ya, atau semacam tabut yang kemudian berdasarkan nubuwah lewat Maryam ini pula dialirkan di Sungai Nil, yang pada akhirnya itu dilakukan oleh ibunya Nabi Musa, walaupun ayahnya khawatir, ya, kakaknya khawatir, tapi itulah berdasarkan nubuwah yang diberikan Allah lewat Maryam ini diikuti, ya. Jadi saat kotak yang berisi bayi Nabi Musa ini diikuti oleh kakaknya, oleh Maryam ini, si pinggir sungai itu. Terus sampai kemudian ternyata berhenti di belakang istananya Fir'aun, dan saat itu Asiyah istri Fir'aun sedang berada di pinggir sungai. Nah, kemudian mengambil bayi itu, karena saat itu Asiyah sangat mendambakan seorang anak, ya. Jadi saat mengambil anak itulah dia langsung mengambil atau menyampaikan, memanggil dengan spontanitas kata-kata Musa, Musa. Jadi Musa ini banyak artinya, tapi di antara artinya adalah anak atau orang yang diambil dari sungai. Jadi dia bukan bahasa Arab, ya. Ini adalah bahasa Ajam, ya, non Arab. Nah, jadi diambil, ya, maka disebutlah dengan kata-kata Musa yang diberikan nama untuk bayi ini. Setelah diterima oleh Asiyah, Nabi Musa berada di kalangan istana dan dia kehausan, maka dia mengumumkan siapa di antara wanita yang bisa memberikan air susunya kepada bayi ini. Nah, karena Maryam sudah mengikuti terus, maka dia tahu, dia menawarkan kepada istrinya Fir'aun, ada seorang wanita yang mungkin cocok air susunya dengan si bayi ini. Maka disetujui, dipanggillah ibunya Nabi Musa datang ke istana untuk menyusui. Jadi intinya seperti itu. Waktu pun berlalu, akhirnya Nabi Musa berada di istana Fir'aun, dan satu saat, ya mungkin karena kehendak Allah Ta'ala, ya, maka Nabi Musa ini mewarisi kecerdasan yang dimiliki oleh, ya, kakek-kakeknya, itu Nabi Yusuf. Jadi dia punya kecerdasan yang luar biasa dan punya keberanian yang luar biasa. Sampai satu saat dia menarik jenggotnya Fir'aun, sehingga Fir'aun marah, dan dia punya insting, nah inilah bayi ini kemungkinan nanti yang akan melawanku adalah bayi ini. Dia mau membunuh bayi ini, tapi si istrinya memberikan perlindungan. Wahai Fir'aun, dia adalah anak kecil yang belum paham apa-apa. Nah, Fir'aun nggak percaya, akhirnya memberikan ujian, ya, kepada Nabi Musa ini. Ditaruhlah dua benda, ya. Yang satu adalah permata, yang satu bara api. Ada dalam riwayat lain disebutkan kurma, ya, antara kurma dan bara api. Fir'aun memberikan ujian anak kecil ini, kalau dia memakan kurma berarti dia akalnya waras, otaknya cerdas. Kalau dia makan api berarti dia memang betul dimaklumi dia adalah anak yang tidak atau belum berakal, ya. Maka saat itu Allah memberikan wahyu, ya, kepada Nabi Musa untuk memakan bara api. Nah, itulah sehingga kenapa Nabi Musa dalam riwayatnya adalah
lidahnya itu cadel ya, tidak berkata dengan perkataan yang fasih ya, itu dikarenakan pada saat kecilnya itu memakan bara api yang disodorkan oleh Fir'aun itu, sehingga ketika termakan bara apinya itu menjadi legitimasi, justifikasi betul Nabi Musa memang anak yang belum berakal ya, tidak layak untuk dimarahi, tidak layak untuk dikasih sanksi, dan dia bukanlah bayi ancamannya yang nantinya akan melawan Fir'aun dan seterusnya itu ya. Waktu pun berlalu jamaah sekalian, akhirnya saat itu Nabi Musa semakin besar dan dia berada di kalangan Mesir sana, dan satu saat dia pernah melakukan satu kesalahan ya. Nabi Musa ini adalah orang yang punya fisik kuat. Satu saat ada pemuda Kipti yang bertengkar dengan salah satu pemuda dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa bermaksud untuk melerai, tapi pemuda dari Kipti ini tidak terima gitu ya, melawan. Akhirnya dengan tanpa sengaja Nabi Musa ini meninju pemuda Kipti ini. Nah, dengan sekali tinju dia KO, meninggal dunia ya. Jadi tanpa sengaja, karena mungkin saking kuatnya ya tinjuan Nabi Musa ini, sehingga menjadikan pemuda Kipti ini meninggal. Maka Nabi Musa menyesal ya, dan dia ya ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala ya. Dan kemudian saat yang lain juga mengalami situasi yang hampir sama, ada dari Bani Israel yang bertengkar, kemudian ketika dilerai juga Nabi Musa akhirnya diberikan ancaman akan dilaporkan kepada pemerintah Fir'aun. Nah, akhirnya Nabi Musa pun lari dari Mesir, dia terus berlari ya sampai ke Madian, dan kemudian itu cukup lama ya, akhirnya menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib ya. Dan dia diperintahkan setelah menikah itu untuk kembali ke Fir'aun. Nah, jadi perintah idhab ila fir'auna innahu tagha itu setelah Nabi Musa mengalami pengembaraan yang panjang, berjalan dari Mesir ke Madian itu, dan waktunya cukup lama, lebih daripada 10 tahun ya. Dan dia menikah dengan Sofura ya, dengan seorang wanita yang ditolongnya pada saat itu, dan dia sebelum menemui Fir'aun dia mendapatkan wahyu di Bukit Sinai itu ya, dan akhirnya dia berdakwah kepada Fir'aun ditemani oleh saudaranya Nabi Musa tadi. Tapi sebelum itu beliau berdoa yang sangat populer ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tadi yang saya sebutkan, wahlul 'uqdatam min lisani, jadikanlah lisanku itu menjadi lancar pada saat bicara ya Allah. Jadi tidak cadel ketika menghadapi Fir'aun ya, karena dia mengalami kendala psikologis ya. Dia adalah mantan seseorang yang dikejar-kejar ya, menjadi buronan pemerintahan Mesir. Kemudian dia berhadapan sendiri dengan mantan ayah angkatnya, dan dia mengalami keterbatasan kemampuan secara pribadi ya, secara kefasihan. Nah, sehingga ini kendala-kendala psikologis yang dialami Nabi Musa, tapi dengan izin Allah dia berdakwah kepada Fir'aun dengan sungguh-sungguh ya, berdakwah bukan hanya 1-2 hari, tapi disebutkan dalam riwayat lebih daripada 40 tahun lamanya si Nabi Musa ini berdakwah ya. Dan Nabi Musa pernah memohon kepada Allah Ta'ala dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 88, nanti bisa dibuka. Ini doa Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemukanya, para pendukungnya itu zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta yang banyak, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Tetapi ya Allah, kenyataannya mereka menyesatkan dari jalanmu ya. Jadi harta yang banyak, nikmat yang banyak itu bukan kemudian disyukuri untuk melakukan kebaikan, tapi justru dijadikan untuk memperluas kerusakan di muka bumi ini.
Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah harta-harta mereka, washdud ala qulubihim, dan kuncilah hati-hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak mengimanimu kecuali atau sehingga mereka melihat azab yang pedih. Ini semacam curhat ya, atau pengaduan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan doa seperti ini yang menurut salah seorang ulama ya, setelah doanya Nabi Musa ini, Nabi Musa terus berdakwah kepada Firaun selama 40 tahun lebih gitu ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa fa'arahul ayatal kubra, Allah memperlihatkan kepada Fir'aun itu tanda-tanda mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Paling tidak ada 3 momentum atau ada 3 tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yang bukan menjadikan Fir'aun beriman, tetapi dia kufur dengan tanda-tanda ini. Yang pertama adalah kita tahu tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ini bisa berubah menjadi ular yang besar ya. Dan Nabi Musa ini dengan izin Allah pada saat itu ya memasukkan tangannya, telapak tangannya ke bajunya, kemudian mengeluarkannya dan bisa mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya ini, dan itu dilihat secara langsung oleh Fir'aun. Tapi dia tidak mau menerima tanda-tanda mukjizat seperti itu, bahkan dia menuduh Nabi Musa adalah sebagai tukang sihir. Jadi tuduhannya seperti itu ya, mirip dengan tuduhan orang-orang Arab Quraisy kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian ada semacam perlombaan ya, karena Fir'aun ini juga punya tukang sihir yang sangat banyak. Ada dalam riwayat disebutkan 1000, bahkan ada yang menyebutkan Fir'aun ini punya tukang sihir sebanyak 10.000 orang. Maka dilakukan perlombaan antara tukang-tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa bersama dengan saudaranya Harun itu. Maka dibuatlah kesepakatan, mereka semua, seluruh rakyat Mesir berkumpul pada satu hari raya yang disebut dengan Yaumuz Zinah, hari perhiasan ya, bukan zina itu, tapi hari zinah, Yaumuz Zinati ya, jadi hari perhiasan. Yang mana kebiasaan Fir'aun pada hari itu dia mengeluarkan singgasananya, kemudian rakyatnya itu sujud tunduk di hadapannya dan memberikan apapun yang mereka minta. Itu kebiasaan Fir'aun pada Yaumuz Zinah ini. Maka disepakatilah pada hari itu ya, berkumpul seluruh rakyatnya, seluruh tukang sihirnya yang berjumlah 10.000 orang tersebut ya, itu dikumpulkan. Maka ketika itu berhadapan ya, 10.000 melawan Nabi Musa bersama dengan Harun ya, melawan 2 orang saja. Nah, para tukang sihirnya Fir'aun ini mungkin karena belum mengetahui kehebatan Nabi Musa ya, mereka sempat sombong ya. Kami yang jumlahnya banyak melawan orang yang hanya 2 orang ini ya. Jadi mereka sombong pada awalnya. Maka mereka memberikan tantangan, kami atau kamu yang memamerkan keahlian ini. Maka Nabi Musa mempersilahkan, silahkan dipamerkan dulu kemampuan kalian. Maka saat itu ya, tali-tali yang mereka pegang itu berubah menjadi ular ya. Jadi memang kemampuan sihir saat itu yang terhebat adalah merubah barang yang tidak bergerak menjadi bergerak, merubah dari makhluk yang mati menjadi makhluk hidup. Itu kemampuan sihir yang terbesar saat itu, yang terhebat. Nah, itu dimiliki oleh para tukang sihirnya Fir'aun ini. Secara serempak tali-tali yang dipegang oleh para tukang sihirnya Fir'aun ini berubah menjadi ular. Maka saat itu secara manusiawi ya, Nabi Musa sempat ragu atau sempat takut ya dengan fenomena seperti itu. Maka Allah memberikan wahyu lewat malaikat Jibril, qulna la takhaf, kami katakan jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau adalah lebih tinggi. Wa alqi ma fi yaminik,
lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu itu, talqif ma sona'u, maka dia akan berubah menjadi ular besar. Innama sona'u kaitu sahir, sesungguhnya yang mereka lakukan itu hanyalah tipuan sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tukang sihir tidak akan mendapatkan keberuntungan. Faulqiya saharatu sajidin, ya. Maka saat tongkatnya Nabi Musa dilemparkan dan berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil, itulah saat itu dengan secara objektif para tukang sihirnya Firaun ini mengakui kekalahan mereka, dan secara spontanitas 10.000 tukang sihir ini langsung tunduk sujud kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka mengatakan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Itu mereka lakukan sehingga Firaun bertambah marah. Ini gimana ya? Dia bermaksud untuk menunjukkan kehebatannya di depan rakyatnya, bisa mengalahkan Nabi Musa. Ternyata seluruh tukang sihirnya mengimani Nabi Musa, sehingga mereka diancam dengan hukuman yang berat. Kalau tidak mau kembali kepada agamanya Firaun, akan dibunuh dengan pembunuhan yang sadis, bukan hanya sekedar ditusuk ya, tapi diputuskan ya. Jadi tangan kanan diputus, kaki kiri diputus secara begitu, kemudian mereka disalib dan bahkan digergaji ya, dibelah seperti itu dengan hukuman yang sangat sadis, supaya orang-orang yang sesudahnya yang melihat betapa sadisnya pembunuhan orang-orang atau teman-temannya ini menjadi takut ya, dan kembali kepada agamanya Firaun. Tapi mereka semua beriman ya, dan meninggal dalam keadaan syahid insyaallah semuanya ya. Ini fenomena pertama ayat kekuasaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa yang diingkari oleh Firaun. Tanda yang berikutnya adalah di Mesir sesudah itu terjadi paceklik yang panjang ya. Terjadi kemarau panjang, tidak turun hujan sekian tahun, dan sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Mesir saat itu kering, sudah tidak ada airnya lagi. Maka seluruh rakyat Mesir menjadi miskin, dan mereka mengadukan itu kepada Firaun, gimana wahai raja, gimana masalah kita ini. Firaun juga bingung. Upaya apapun dilakukan supaya ada air. Sungai Nil yang sebelumnya itu kering, yang saat itu ya kering, itu dilakukan upaya bagaimana supaya bisa mengalir lagi airnya. Ada tumbal kalau bahasa kita ya, ada apapun dilakukan untuk supaya Sungai Nil ini kembali mengalir. Tetapi hasilnya nihil. Seluruh anak buah Firaun disuruh untuk keluar ya ke negara Mesir untuk mengambil air di negara yang lain, tapi karena perjalanannya sangat panjang, mereka dalam perjalanan juga kehausan, sehingga air yang diambil dari luar negeri itu diminum sendiri oleh para anak buahnya Firaun ini, sampai hanya tersisa 1 gelas ya. Firaun ini hanya 1 gelas tersisa air, terserah bagaimana Anda melakukannya, tapi kita sudah berupaya, segala upaya sudah kita lakukan, namun gagal total, tidak ada air. Dan hanya ada 1 cara yang belum Anda lakukan. Firaun penasaran, apa upaya yang belum aku lakukan? Anda belum meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa minta kepada Tuhannya dan memberikan kepada kita air. Maka saat itu dengan terpaksa Firaun menerima masukan dari salah satu pembesarnya, salah satu penasihatnya itu, maka dipanggillah Nabi Musa. Wahai Musa, kamu tahu bahwasanya Mesir dalam keadaan kering, maka berdoalah kepada Tuhanmu supaya memberikan kepada kita air. Maka Nabi Musa saat itu membuat semacam perjanjian ya, baik aku mau berdoa memohon, tapi dengan syarat kalau Allah Tuhanku memberikan air kepada kalian, kalian mau beriman kepada Tuhanku ya. Itu syarat itu ya disetujui sebenarnya oleh Firaun, tetapi karena dia orang yang sombong ya, congkak tadi,
ya akhirnya tidak dilakukan ya. Jadi Nabi Musa dengan kerendahan hati, dengan khusyuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan kepada mereka, dan belum selesai Nabi Musa berdoa, Allah Ta'ala menurunkan hujan ke rakyat Mesir tidak 1-2 hari, tapi selama 1 bulan. Sehingga dengan hujan yang turun selama 1 bulan itulah bisa menghidupkan buah-buahan ya, bisa memberikan kehidupan yang sangat subur ya di Mesir saat itu, dan sungai Nil kembali normal ya, kembali mengalir airnya karena air hujan yang sangat deras itu. Tapi melihat fenomena itu, Fir'aun tidak, ya bahasa kita, tidak bersyukur, tidak mengakui tentang keberadaan Allah ya, dan bahkan dia mengklaim bahwasanya itu adalah kekuasaannya. Dia mengatakan ini sudah waktunya hujan. Nah, jadi seperti itulah orang yang kafir ya, orang yang ingkar, orang yang congkak, orang yang sombong seperti Fir'aun ini. Rakyat yang secara objektif melihat fenomena itu sebagian besar mengimani apa yang dilakukan Nabi Musa. Jadi mereka kebanyakan beriman kepada Allah. Fir'aun kembali lebih cemas lagi ya. Ini bagaimana? Semakin hari semakin banyak pendukungnya Nabi Musa ini, sehingga dia semakin khawatir ya. Dan pada klimaksnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk keluar dari Mesir ya. Jadi saat itu ya, sebelum kejadian ini ya, Nabi Musa bersama Harun dan umatnya ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuat dan bermukim di satu komunitas ya, satu tempat yang mana rumahnya itu berbeda dengan rumah pada umumnya. Jadi rumah yang khusus, yang semacam rumah yang fleksibel, sehingga sewaktu-waktu rumah ini bisa ditinggalkan dan mereka satu sama lain bisa saling memberikan komando berita kalau ada semacam instruksi perintah dari Allah untuk keluar dari Mesir. Jadi ini dilakukan oleh Nabi Musa ya. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa bagaimanapun kebenaran risalah yang diberikan Allah kepada seorang rasul ya, keimanannya yang demikian kuat dengan risalah ini, tapi usaha-usaha manusiawi itu tetap dilakukan oleh beliau ya, bersama dengan kaumnya itu. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan, surat Yunus ayat 87, waja'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk sholat, untuk ibadah, wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin ya. Jadi ternyata perintah untuk sholat itu sudah ada sejak dulu ya. Pada saat Nabi Musa ini pun ada perintah untuk sholat dan ada kata-kata iman. Dan ini menurut para mufasir sangat identik dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita tahu tadi ya bagaimana cobaan Nabi Musa alaihissalam yang demikian berat, maka perintah sabar dan sholat sebagai sarana untuk minta tolong kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi ini sejak zaman dulu sudah dilakukan oleh para rasul kita ya. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Mereka sabar dan sholat atas semua ujian dari Allah Ta'ala. Nah, pada puncaknya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa bersama dengan kaumnya ini untuk meninggalkan Mesir. Maka saat itu Fir'aun mengetahui kabar Nabi Musa mau meninggalkan Mesir ini, mengejarnya dengan bala tentaranya. Jadi saat itu Bani Israel jumlahnya hanya ratusan saja, sementara tentara Fir'aun ini ribuan ya. Jadi Bani Israel saat itu hanya ratusan, sekitar terdiri dari 12 kabilah suku dari Bani Israel. Mereka lari ya dengan izin Allah ya. Mereka lari tetapi akhirnya mentok di Laut Merah. Jadi mereka mentok tidak bisa menyeberangi Laut Merah, dan seluruh anak buahnya Nabi Musa ini khawatir ya. Di antara kalimat mereka, innalamudrakun, wahai Nabi Musa, kita ini akan terkejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka hanya membawa tongkat, hanya membawa peralatan sederhana, sementara Fir'aun membawa peralatan yang canggih, membawa pedang, membawa tombak, membawa perisai, peralatan yang canggih dan jumlahnya besar.
Bani Israel khawatir, inna lamudrakun, Nabi Musa mereka akan menyusul kita, apa yang harus kita lakukan? Maka sebagai seorang pemimpin, ya, seorang rasul, ya, dengan mantapnya, dengan keimanannya, Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Maka betul, ya, Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memukulkan tongkatnya, ya, supaya memukulkan tongkat ke lautan. Fa'auhayna ila Musa, maka kami berikan wahyu kepada Nabi Musa, anidrib bi'asokal bahar, supaya engkau memukulkan tongkatmu ke lautan, ke Laut Merah. Famfalaqa fakana kullu firqin kataudil adzim, maka terbelahlah lautan itu sehingga setiap kelompok itu menemui jalannya. Kataudil adzim adalah seperti tembok yang besar, seperti gunung yang tinggi. Jadi Laut Merah yang dalam seperti itu ketika sudah dipukulkan tongkatnya Nabi Musa, dan yang diperintahkan hanya Nabi Musa. Sebelumnya dicoba oleh Harun, ternyata nggak bisa juga. Hanya Nabi Musa yang diberikan mukjizat seperti itu, maka terbelah menjadi 12 jalan. Mungkin seperti jalan tol ini, ya, sesuai dengan jalannya sejumlah kabilah Bani Israel itu. Jumlahnya kan mereka 12 kabilah, ya. Jadi masing-masing kabilah itu berjalan mengikuti jalan yang telah disediakan. Jadi tersingkap lautan itu menjadi tembok raksasa, di kanan kirinya terbelah menjadi 12 jalan itu. Mereka melewatinya. Nah, ketika itu Fir'aun dan bala tentaranya juga lagi-lagi merasa itu adalah jalan yang disediakan oleh Allah untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, jadi Fir'aun mengklaim itu juga kehebatan Fir'aun begitu kepada bala tentaranya. Akhirnya ketika Nabi Musa hampir melewati lautan yang berubah menjadi jalan itu, dan mereka sudah ke daratan sebelah sana, seluruh tentara Fir'aun ribuan itu masuk ke lautan yang berubah jadi jalan ini, maka dipukulkan kembali tongkatnya dan izin Allah seluruhnya tenggelam, ya. Maka saat itulah, sesudah Fir'aun tenggelam itulah baru, ya, kalau bahasa kita bertaubat, ya. Dalam Al-Quran diabadikan di surat Yunus 90, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali yang telah diimani oleh Bani Israel. Coba kita lihat, dalam kondisi yang terjepit pun dia tidak mengakui keberadaan Allah, ya. Dia seolah-olah masih ada unsur gengsi dalam dirinya, ya. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali sesembahan yang telah diimani oleh Bani Israil, gitu. Jadi tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi mengatakan kalimat yang seperti itu, ya, walaupun dia sudah dalam kondisi sakaratul maut. Wa ana minal muslimin, ini pengakuan Fir'aun, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Tapi sudah terlambat, ya. Sudah terlambat pengakuan Islam dari Fir'aun, maka Fir'aun ditenggelamkan dengan seluruh para tentaranya, dan Allah mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini aku selamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sesudahmu. Sehingga kalau kita pergi ke Kairo, maka di sana ada jasad Fir'aun yang abadi, supaya kita mengambil pelajaran, ya, dari peristiwa Fir'aun dan kesombongannya itu, dengan segala kekuatannya, dengan segala kerajaannya, akhirnya tenggelam di laut yang seperti itu dalam keadaan hina dina. Maka ini bisa kita ambil pelajaran, siapapun penguasa yang zalim kepada rakyatnya, yang dia dia menentang aturan Allah Ta'ala, dan dia bahkan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, maka pada puncaknya dia akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hina sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua jamaah sekalian, ya. Kisah antara Nabi Musa dan Fir'aun, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan untuk berkata, berdakwah dengan lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyinan, sampaikanlah wahai Nabi Musa, wahai Harun, kepada Fir'aun ini dengan perkataan yang lembut.
Sehingga satu saat ketika ada orang Badui yang minta zakat ya dengan keras kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, engkau tidak sesoleh, tidak lebih soleh daripada Nabi Musa, dan aku tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Nah, kenapa engkau mengatakan kata-kata yang kasar? Wong Musa saja orang yang paling soleh, berhadapan dengan orang yang paling zalim saja disuruh untuk menyampaikan kalimat dengan lunak. Kenapa engkau menyampaikan kata-kata kasar kepadaku? Nah, ini juga ibrah ya, pelajaran yang berharga bagi kita dalam berdakwah juga demikian ya. Kita disuruh untuk lemah lembut dengan hikmah ya, supaya orang yang kita dakwai tidak lari daripada misi dakwah kita ya. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan tadabbur dari ayat 15 sampai ayat 26. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.